Nggak kerasa ya guys, udah setahun lebih kita melewati masa pandemi dan sampai saat ini juga masih banyak aktivitas yang melibatkan interaksi sama orang lain juga dibatesin. Buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah daring atau suka scroll-scroll di sosmed, pasti pernah banget ngerasain gimana PW-nya rebahan sepanjang hari, sepanjang waktu, tanpa hambatan di masa pandemi kayak gini. Malah bisa dibilang saking lamanya kita tuh jadi sampai bosen rebahan. Iya nggak? Well, ngomong-ngomong soal rebahan, video kali ini bakalan membahas tentang rebahan yang mungkin jadi semacam warning buat teman-teman kaum rebahan, ya termasuk aku, buat biar tahu kalau aktivitas yang bikin kita PW ini ternyata punya dampak yang serius untuk tubuh kita. Langsung aja kita bahas yuk. Jadi kalau coba digambarin tuh kayak gini guys. Ketika kita rebahan atau kita kurang gerak, kita tetap makan kan? Nah, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang harusnya tuh dia tuh dibakar menjadi energi, karena kita rebahan aja, jadi dia nggak kepake kan? Karena nggak kepake, tubuh kita akan menyimpan makanan itu dalam bentuk lemak. Nah, kalau tiap hari kita masih rebahan aja, tapi kita tetap makan, tapi kita nggak pernah olahraga, lemak-lemak tadi tuh bakalan tertimbun di dalam tubuh kita. Nah, ini dampak yang paling kelihatan, yang bisa dilihat. Kalau misalkan kita rebahan mulu, kita tuh jadi banyak lemaknya, atau kita tuh jadi menggemuk. Atau yang sampai parah, bakalan bisa jadi obesitas. Sekarang bahas dampak yang nggak kelihatan, tapi justru lebih ngeri lagi. Dari obesitas tadi, itu bisa merembet ke penyakit-penyakit lain, kayak hipertensi, penyakit jantung koroner, dan bahkan penyakit stroke. Ya seperti yang udah kamu tahu, bahwa beberapa penyakit itu emang udah kayak datangnya tuh sepaket, karena mereka memang saling berkaitan satu sama lain. Saat tubuh kita kelebihan lemak ini akan tersebar dan terselip di mana-mana di bagian tubuh kita, termasuk di pembuluh darah kita. Jadi lemak ini juga bisa masuk ke pembuluh darah kita, terus dia tuh bisa kayak menghambat dan mempersempit pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah yang jalurnya jadi sempit ini itu akan membuat tekanan darah kita menjadi tinggi karena susah banget kan darahnya mengalir. Jadi kalau misalkan kamu udah sampai tekanan darahnya tuh udah sampai di angka 140/90 mmHg, itu bisa dikatain kamu kena hipertensi atau darah tinggi. Belum selesai sampai di situ aja. Kalau pembuluh darah kita itu tadi sempit dan tekanan darah kita tuh tinggi, itu juga bisa mengakibatkan pembuluh darah kita pecah. Nah, tinggal tergantung nih, pecahnya ada di mana. Kalau pecahnya ada di otak, jadi penyakit stroke. Kalau pecahnya di jantung, jadi penyakit jantung koroner. Ya, apapun itu dan dimanapun dia pecah, itu nggak akan ada kabar baik lagi kalau kita nggak mengubah kebiasaan rebahan kita ini. Oke, itu tadi dari segi peredaran darah dan lemak yang tertimbun. Terus sekarang kita juga harus ngecek nih, bagian tubuh kita yang berperan penting saat kita bergerak. Otot dan tulang kita. Apakah mereka bakalan baik-baik aja kalau misalkan kita nggak pernah menggerakkan mereka atau jarang menggunakan mereka atau kita jarang melatih mereka? Jawabannya tentu aja enggak ya guys ya. Karena otot dan tulang kita itu diciptakan memang untuk digerakin, bukan dianggurin. Jadi kalau kita rebahan mulu, dua bagian tubuh kita ini lama-lama bakal kehilangan fungsi dan nggak bisa digunain secara maksimal. Otot kita kalau nggak pernah dilatih dan jarang dipakai, dia tuh juga akan berkurang massa ototnya dan kekuatannya. Begitu juga dengan tulang, kalau dia juga jarang digerakin, jarang dipakai atau jarang dilatih, tulang kita ini juga bakalan rawan kropos atau osteoporosis. Mungkin karena sekarang kita masih muda, jadinya belum begitu berasa ya guys. Tapi buat teman-teman yang punya rencana buat hidup jangka panjang, coba dipikir-pikir lagi yuk. Coba dipikir-pikir lagi, pastinya nggak mau kan, seiring dengan bertambahnya usia kita,
tubuh kita tuh semakin ringkih karena kehilangan fungsinya dan gak bisa bekerja secara maksimal hanya gara-gara gaya hidup kita sendiri. Sebenarnya gak cuma karena rebahan atau mager aja sih guys, tapi secara keseluruhan bagi masyarakat modern kayak kita, emang udah beda banget gaya hidupnya sama orang-orang zaman dulu yang sekarang tuh masih kelihatan kuat-kuat meski mereka udah tua. Nah, itu karena apa? Karena mereka dulunya tuh banyak melakukan aktivitas fisik di keseharian mereka. Jadi contoh gampangnya aja, kalau orang zaman dulu kan kalau mau kemana-mana itu harus jalan kaki atau naik sepeda, nggak kayak orang sekarang yang naik motor atau naik mobil kalau mau kemana-mana. Terus orang zaman dulu itu juga kalau nyuci baju itu pakai tangan. Kalau sekarang kan udah banyak tuh yang pakai mesin cuci. Terus apa lagi ya? Kalau mau telepon itu harus jalan dulu ke telepon umum, terus antri dulu nunggu giliran buat bisa telepon. Nggak kayak orang sekarang yang bahkan teleponnya bisa sambil rebahan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi sih kegiatan-kegiatan lain yang dulunya tuh butuh effort, butuh usaha gitu untuk melakukannya, tapi sekarang kita jadi kurang usahanya, kurang effortnya, dan akhirnya juga cenderung lebih manja gitu ya. Ya, di satu sisi emang semuanya jadi lebih praktis dan lebih mudah buat kita, tapi di sisi lain karena kita jadi terlena sama kemudahan itu, kita jadi manja, jadinya juga bisa berdampak sama kesehatan kita kalau kitanya kurang gerak. Terus nih, karena sadar dengan perubahan gaya hidup itu, CDC di Amerika, mereka tuh adalah Departemen Kesehatan Amerika, mereka membuat program untuk anak sekolah biar mereka itu tetap aktif melakukan aktivitas fisik di sekolahnya. Dan juga mereka juga membuat program untuk karyawan di perusahaan-perusahaan di sana biar tetap bugar meskipun mereka sibuk kerja. Terus ini mungkin juga bisa jadi jawaban buat teman-teman kenapa pada saat kita sekolah itu ada pelajaran olahraga gitu. Kenapa itu jadi pelajaran gitu. Itu sih pertanyaanku dulu. Ya mungkin karena ini ya jawabannya, biar siswa-siswa itu bergerak gitu ya. Terus atau mungkin buat teman-teman yang udah kerja itu kalau misal ngelihat di kantornya tuh ada kegiatan senam pagi setiap hari Jumat. Nah, ini juga satu alasannya biar karyawannya tuh bergerak gitu, tidak diam saja. Jadi ada aktivitas fisiknya. Well, solusinya sebenarnya kita semua udah tahu apa. Ya, olahraga dan diimbangi dengan makan makanan yang sehat. Cuma ya gitu ya, emang kadang-kadang tuh susah banget dan males banget buat olahraga karena pasti bakalan capek dan sebagainya. Jadi, semoga aja video ini bisa jadi pengingat buat teman-teman biar nggak males olahraga. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video Kuriositas selanjutnya. Bye-bye!